103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania tiba sekarang kita di acara talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah usaha kecil kekinian Kaju Peace Snack. Nah, DV Mania setiap usaha ini pasti ada tantangannya. Ya, jatuh bangun dalam dunia usaha adalah wajar, artinya tidak selamanya suatu usaha itu terus-menerus untung DV Mania. Ada kalanya impas, bahkan merugi. Nah, ada usaha kecil kekinian yang masih tetap bertahan sampai sekarang ini, yaitu usaha Kaju Peace Snack yang berlokasi di Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan. DV Mania selain usaha abon sapi, juga ada pastel mini abon, biji ketapang, stik keju, keripik pisang, dan sebagainya masih banyak lagi ya. Nah, DV Mania sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, usaha kecil kekinian Kaju Peace Snack. Gimana sih kiat-kiat usaha nih agar produknya laku terjual dan apa saja yang dijual kepada para pelanggan? Nah, untuk lebih jelas membahasnya, setelah ini kita akan berbincang-bincang dalam acara talk show Inspirasi dan Mandiri di studio Radio DFM Jakarta bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Irene Desi Hartanti. Beliau adalah co-owner dari Kaju Peace Snack. DV Mania seperti biasa, jika punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, boleh yuk langsung saja WhatsApp di nomornya DFM di 0811 99 10 34. DV Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir nih di studio Radio DFM Jakarta seorang narasumber kita bersama dengan Ibu Irene Desi Hartanti. Beliau adalah co-owner dari Kaju Peace Snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Kak Vika. Ibu gimana kabarnya Bu pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Macet Bu ke studio. Ini mah dekat dari Setiabudi ya? Iya, diantar sampai depan. Diantar. Oke. Bu, ini boleh diceritakan secara singkat gak Bu terkait tema kita pada pagi hari ini tentang usaha kecil kekinian yang Ibu namakan Kaju Peace Snack. Ini pertama-tama boleh nggak nih diceritain gimana gitu? Pertama kali sejarahnya usaha kecil Kaju Peace Snack ini dari tahun berapa sih Bu ini mulai usahanya? Ini sekitar tahun 2018. 2018 awal didirikan ya. Awal merintisnya, belajar bikin abon dan Oke. lain-lain. Terus ikut Checkpreneur 2019. Oh, 1 tahun berikutnya baru ikut Pelatihan Jackpreneur. dan ada sertifikatnya. Oke, ini berarti dari awal berdiri di tahun 2018 namanya sudah Kaju Peace Snack. Iya. Kaju Peace Snack. Kenapa sih Bu namanya Kaju Peace Snack? Ini agak-agak unik banget ya DV Mania. Kaju Pi, agak-agak nyentrik gitu namanya. Boleh dijelasin Bu, kenapa namanya dikasih nama Kaju Peace Snack? Ya yang gampang diingat aja kali ya, Kajupi. Dan ini kan tadinya awalnya dari program pangan KJP tuh. KJP, Iya, yang Kartu Jakarta Pintar ya? Iya, kan ada makanan Oke. seperti daging, ayam, ikan. Jadi kita olah menjadi abon. Oh, jadi memang pada saat itu fokusnya bikin abon gitu ya Iya, usahanya ya. belajarnya dari Berarti situ. dulu belum bikin pastel-pastelnya gitu belum ya? Belum, waktu Oke. itu cuma waktu setiap lebaran cuma iseng-iseng bikin aja. Oke. Berarti pada tahun 2018 ya. Iya, Kalau boleh tahu Bu, dulu modal awalnya berapa Bu mendirikan Kaju Peace Snack ini? ya nggak ada 500.000 lah ya. Di bawah kurang dari 500.000 dulu Seadanya ya aja pada makan. tahun 2018. Mungkin itu untuk membeli bahan-bahannya aja ya, bahan-bahan seperti untuk membuat abon ya. Iya, Kalau peralatan mungkin pakai yang ada apa gimana Bu? Apa beli peralatan juga? seadanya aja. Oke, berarti dulu Iya, pada tahun 2018 modal awalnya nggak sampai 500.000. iya. Terus sekarang nih di tahun 2025 kalau boleh tahu omsetnya berapa nih Bu tiap bulannya? Tiap bulan rata-rata ya Kak ya. Ya, rata-rata aja. Sekitar 500.000 lah sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta ya itu per Iya. bulan. Dan kalau kita bicara masalah omset kan itu kadang naik turun nggak tentu juga ya Bu ya. Iya, dan kita bukan jualan tiap hari sih Kak. Oh, jualannya nggak tiap hari. Terus Iya. gimana tuh? Kalau ada bazar dan orderan pesanan aja. Oh, jadi kalau misalkan ada bazar baru ikut-ikut bazar, terus kalau misalkan ada pesanan Iya, baru dibuatkan. dibikin by order gitu ya. Iya Kak. Ini berarti lokasi persisnya Kaju Peace Snack ini di Setiabudi tadi ya, Iya, di Pedurenan. di belakang Mall Ambassador Kak Di letaknya. belakang Mall Ambassador. Berarti ini kan rumah ya Bu ya? Iya, Ini alamat rumah. Di rumah itu berarti buka toko juga apa enggak Bu? Atau hanya menerima pesanan aja? Menerima pesanan aja. Menerima pesanan aja berarti kalau toko gerai offline-nya gitu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada Kak.
Oke, ini mungkin Devi Mania di rumah juga penasaran nih. Namanya Kajupi Snack tadi udah dijelasin ya. Iya. Filosofinya diambil dari awalnya dari KJP tuh Iya, yang program produk-produknya itu. iya dari Kartu Jakarta Pintar dipelesetin jadi Kajupi. Nah, Iya. produknya apaan aja sih Vika? Nah, di Devi Mania mungkin di rumah pada penasaran, Bu. Apa sih apa aja produk yang dijual di Kajupi Snack ini? Mungkin boleh kasih tahu satu-satu Ibu bikin produk apa aja. Iya, awal mulanya yaitu tadi bikin abon itu ya, abon Iya. sapi, ayam, ikan. Terus kita kembangkan, inovasikan menjadi makanan pastel mini, pastel Hmm. kering yang ada di toples gitu kan Oke, biasanya. oke. Iya, iya. Jadi cemilan gitu ya. Cemilan, Oke, iya. pastel mini, isi abon berarti ya. Iya. Terus ada apa lagi Bu produk dari Kajupi Snack selain pastel mini isi abon? Setelah itu ada perkembangan, bikin biji ketapan, Biji ketapang. iya, Oke. terus bikin, eee, ya pokoknya makanan-makanan kering gitu, Kak. Makanan-makanan kering, Heeh, snack-snack ya. Seperti snack-snack. ini kayaknya Vika lihat ada sistik juga, cistik juga ada ya? Ya ini sebenarnya juga awalnya bikin, cuma, Mhm. ternyata di Ramadan ini malah bawa berkahnya ini cistik, jadi kita perlu untuk, dibikinkan sertifikat halal dan lain-lainnya. Oh, yang larisnya pada saat Ramadan kemarin justru cistik ya, karena Iya. memang biasanya orang pada pesen untuk lebaran tuh ya, Iya, cistik. mungkin setelah mencicipi jadi, dia repeat order. Suka gitu ya Iya, dengan cheese stick dari Kajupi Snack ini. Oke, tadi ada biji ketapang, abon iya abon, pastel isi abon, terus juga ada cheese stick, ada apa lagi Bu selain 3 itu? ada basreng, ada, keripik pisang, Oh, iya banyak terus ya. ini ya, ini kalau di lebaran biasa nastar, semprit, Oh, berarti bikin kue-kue kering juga. Berarti iya, kalau itu, iseng-iseng musiman ya, maksudnya tidak setiap hari, tapi hanya pada saat, kemarin momen Idul Fitri iya ya. itu hari Bikin raya, seperti nastar, mhm, itu dibikin hampers ya, Bu? iya, Berarti kalau kayak gitu, ada paket-paketannya nggak, Bu? Misalkan kalau paket hampers gitu, eee berapa toples yang dibikin parcel gitu apa enggak? kayak ini satu toples ini kan isinya 4 macam ya, Oh iya heeh, bener, ini yang dibawa ke studio DFM juga DFM Mania ada satu toples, ini unik banget. Satu toples kotak tapi isinya ada 4 disekat gitu ya. iya, Oke, kalau yang segini harganya berapa Bu yang 4 macam? ini, 80.000. 80.000 ya. Beratnya Iya, berapa sih Bu ini berapa gram? Ada nggak? kira-kira kalau per gramnya 80 ya, lim 400 graman ya, Ini sekitar 400 gram ya heeh, beratnya, harganya tadi 80.000 karena iya, memang ini satu toplesnya ada 4 macam DV Mania. Ada nastar, biji ketapang ya Bu, iya, terus juga ada pastel isi abon, dan itu dan kue apa tuh Bu satu semprit lagi? nanas. Kue semprit nanas Iya, ya. Oke, tadi kan yang baru di-spill harganya tuh yang ini, yang iya, 4 macam kue-kue ani. Nah, terus kalau yang kemasannya masing-masing nih Bu, kalau misalkan ini apa nih? pas Pastel mini satu pouch gini harganya berapa Bu? harganya 25.000, isinya, 150 gram. 150 gram dalam satu pouch harganya dua puluh I lima ribu ya. Ini kalau iya, yang pastel mini ya. Jadi iya, ini pastel mininya ada 4 rasa ya Bu ya? iya Nggak ada cuman abon sapi aja? iya bisa request isi abon ayam, abon ikan, ataupun coklat. Oke, bisa request tuh isinya DV Mania. Berarti ini nggak cuman yang asin-asin isi abon aja, Iya, bisa juga yang manis-manis isi coklat DV Mania tuh. iya, Siapa yang pecinta makanan manis ya, makan pastel isi coklat bisa juga. Tapi pesen nih di Kajopi Snack ya. Nah, terus juga kalau cheese stick harganya berapa, Bu? cheese stick itu kemarin kita jual 15.000 Kak, isi Satu pouch gini, 80 gram, 80 gram ya. Tadi kalau yang ini berapa gram, Bu? 150 Oh, gram, kalau yang pastel 150 gram, iya, kalau yang cheese stick 80 10 gram, gram, harganya 15.000. 15.000. Yang tadi, oh itu sama ya yang Iya, lainnya. Jadi yang dibawa ke studio ini ada cheese stick, ada pastel, dan juga ada ini yang kombinasi ya, satu iya. toples isi 4 macam. Oke Bu, ini kalau boleh dikasih tahu nih, apa sih yang menarik dan juga khas nih dari Kajupi Snack dibandingkan dengan produk-produk dari merek yang lain yang serupa? Karena ini bikinan rumahan Mhm, dan, eee, yang biasanya kita suka gitu ya, jadi, mhm. menyajikan untuk penyuka-penyuka, eee, kudapan-kudapan dengan,
barang-barang yang berkualitas. Dengan bahan baku yang berkualitas ya Bu ya. Oke, ini di antara semua produk-produk yang dijual Kak Jupi Snack Bu, apa yang paling best seller tuh yang mana? Yang paling orang banyak order? Itu pastel mini, biji ketapang, dan ini kemudian Ramadan ini biji apa? Stik Cheese, keju. cheese stick ya, cheese stick keju jadi Iya, primadona pada saat Lebaran dan juga pada saat puasa dan juga Idul Fitri iya, ya. alhamdulillah. Bukan biji ketapang tapi ini juga ya, apa? Pastel mini. Pastel mini juga. Di antara semua rasa yang paling sering diorder tuh yang mana Bu isiannya? Di Eh, antara keempat isian itu. abon sapi ya. Yang abon sapi berarti yang Iya. jadi favorit, yang jadi best seller Kalau ya. coklat biasanya untuk anak-anak yang suka. Kalau coklat mungkin untuk anak-anak karena biasanya anak-anak suka manis ya di Iya, DP Mania. Oke, berarti ini semua produk yang dibawa di sini, semua produk yang dijual di Kajupi Snack berarti bikin sendiri ya Bu iya ya, bikin bukan sendiri. bukan reseller dari orang lain ya. Bukan. Oke, bikin sendiri, proses pembuatannya pun di rumah ya Bu. Iya, jadi kalau ada order baru kita bikin, jadi nggak ada buang-buang. Oke, bikin sendiri. Berarti nggak ada yang titip jual juga nih ke Ibu pakai nama Kajupi Snack nggak ada ya? Eh, Tadinya pernah, cuma sekarang nggak. Oh, tadinya Eh, ada, sempat ada, tapi sekarang sudah enggak. Oke, ini kalau untuk membuat abon sapi nih, Bu. Tapi sekarang jualan abon sapinya juga nggak sih, Bu? Enggak, itu cuma belajar awal aja. Oh, pada saat awal belajar bikin Heeh, abonnya aja, tapi sekarang yang dijual tuh kudapannya ya, berupa iya, snacknya yang isinya abon sapi. Kirain Vika jualan abonnya juga enggak ya? enggak, karena kalau bikin abon itu ya perlu modal besar kan. Oh, Dan oke. peralatannya juga. Oke, oke. Ini bahan bakunya kalau boleh tahu apa aja sih, Bu, dalam membuat misalkan pastel mini nih. Pastel mini bahannya apa aja? Tepung Iya, tentunya ya. tepung terigu, Mhm. mentega, telur, eh, Oke, iya, dan bahan-bahan lainnya iya. pokoknya ya. Kalau alat-alat dapurnya, Bu, apakah ada alat-alat khusus nggak sih dalam proses pembuatan pastel ini? Ini bikinnya pakai cetakan atau manual, pakai tangan, Bu? Manual pakai tangan. Oh, berarti dia nggak pakai cetakan ya? Ada cetakannya, cuma kadang-kadang kurang rekat, jadi kita akhirnya untuk lebih cakep, lebih rekat Pakai pakai tangan tangan aja. aja manual, jadi nggak pakai cetakan ya, Bu ya? Iya, tapi Berarti kalau dapat orderan banyak waktu itu ya mau nggak mau pakai cetakan ya. cetakan karena ngejar cepet ya Bu Iya ya. benar. Kalau misalkan pakai tangan satu-satu juga pegel kalau misalkan orderannya banyak ya. Iya, Oke, ini berarti alat dapur yang digunakan nggak ada alat khusus ya Bu ya. nggak ada. Semuanya peralatan umum yang biasa digunakan di dapur untuk memasak ya. Iya Kak. Oke, ini proses pembuatannya berapa lama sih Bu dari awal? Mungkin kan sebelum bikin pastelnya kan berarti mengolah abonnya dulu nih. Eh, Kalau ab- bikin abonnya sendiri berapa lama Bu? Kebetulan sekarang nih abonnya kita beli aja di supermarket Kak. Kayak di Oh, Indomaret atau Lotte Mart terdekat dengan rumah. Jadi tinggal ke supermarket Oh, aja. abonnya sudah tidak bikin sendiri. Iya, Oke, berarti proses pembuatannya berapa lama, Bu, sampai jadi nih si pastel mini isi abon ini? paling cuma 2-3 jam jadi. 2-3 jam biasanya Iya. jadi untuk berapa banyak, Bu? Kita biasanya cuma bikin sedikit aja, 1 kilo gitu Oh, Kak. 1 kilo ya, Iya. karena memang bikinnya tuh by order ya. Iya by order, Berarti dan kalau ada bazar-bazar. berarti kalau pembuatannya by order tidak ready stock di rumah dong, Bu, produk-produknya? Ready stock paling ini sisa-sisa bazar kayak gini nih Kak. Nih kayak ada 4 pots. Oh, nggak menyetok banyak-banyak ya. Iya. Karena mungkin ini kalau untuk ketahanannya berapa lama, Bu? PIRT 6 bulan Kak. Apa tuh PIRT? Kalau sudah Eh, dibuka atau gimana? Perizinan. Perizinan makanan kering kan ada Oh, ada masaknya. masaknya. Iya. Itu tuh Jadi 6 bulan tuh dari semenjak kemasannya dibuka atau sebelum kemasannya dibuka? setelah dibuka biasanya kan Setelah setelah dibuka ya, karena mm, terkontaminasi udara dan iya, lain jadi ntar ada sebagainya ya. perubahan rasa, perubahan Oke, bentuk. 6 bulan berarti ya. Iya, Lebih dari 6 bulan tidak direkomendasikan untuk iya, dikonsumsi ya. Oke, oke. Ini kalau eh, ada keahlian khusus nggak sih Bu kalau misalkan dalam membuat semua produk-produk ini? nggak ada. Harus pintar bikin kue ya? Nggak juga, Enggak juga. cuma iseng-iseng doang, semuanya berawal iseng. Berawal iseng. Berarti ini Iya. sebenarnya usahanya ini punya ibu atau punya anak ibu nih Bu? Eh, Tadinya saya dari orang tua diajak apa tiap Lebaran suruh bikin kue Iya. gitu. Iya. Tapi kan Terus berarti sekarang kita turunkan ke anak kita dan berarti awalnya punya
orang tua. kemampuan masak juga berarti dari ibunya ya. Berarti kalau misalkan yang nggak bisa masak berarti harus belajar dulu. Iya, menyukai memasak. Oke, tapi semua orang bisa ya Bu ya, asal Bisa. ada niat untuk belajar ya. Iya. Bu, ini sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita, ini kayaknya ada yang bertanya nih melalui WhatsApp. Kita bacakan dulu ya Bu ya, mungkin penasaran nih ingin mengajukan pertanyaan juga nih sama Bu Irene. Ini ada dari maaf ini. Nah, ini ada dari Kak Soraya Dewi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Soraya Dewi dari Bekasi Utara. Mau tanya itu kue cheese sticknya dijual kiloan kah, Bu? Kalau mau order bisa nggak hubungannya kemana? Bisa dipaketin ya? Katanya makasih. Wah, ini langsung di TikTok nggak ada suaranya. Oh, ternyata ini nonton dari TikTok juga. Oke, deh sekarang sudah ada suaranya aman ya. Biasanya kalau misalkan sambil break kita mute dulu suara dari TikToknya. Bu, ini ada yang tanya katanya yang cheese sticknya biasa bikin kiloan nggak? Jual kiloan nggak, Bu? Tadinya kan cuma per pouch ya, Per pouch, cuma gitu. kemarin bazar di Museum Nasional ternyata ada order yang kiloan. Ada order yang kiloan berarti Jadi bisa ya iya, terima order akhirnya. kiloan. Dan ini ada repeat order lagi, alhamdulillah. Oke, Kak Soraya berarti bisa ya kalau mau order bisa hubungin kemana? Langsung aja deh Bu, spill aja nomornya. Mungkin nomor WhatsApp ya? Iya, ke Boleh. Kajupi ke 0878 8045 0081. Boleh. Sekali lagi deh Bu, biar Vika langsung ketikin nih buat Kak Soraya. Iya. 08 78 0878 8045 8045 0081. 0081 ya, Iya. begitu Kak Soraya nih dari Bekasi Utara ya. Kalau mau order berarti langsung aja ke nomor itu ya, nomor WhatsApp itu ya Bu ya. Iya, Nomor WhatsApp-nya Kajupi Snack. Bisa tuh bisa dipaketin ya Bu ya? bisa. Dipaketin ke Bekasi karena mungkin dari Bekasi ke sini lumayan jauh ya. Oke. Kalau diantar langsung juga bisa. Kebetulan adik ada tinggal di sana juga. Oh gitu. Berarti ongkirnya gimana tuh Bu? Ada lah ya bisa dibicarakan, Iya. bisa didiskusikan. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Ini kalau masalah kemasannya nih Bu, gimana? Apakah kemasannya Ibu beli jadi atau bikin sendiri atau gimana Bu? Ini alhamdulillah yang kemasan terakhir ini dibikin oleh Sudin PPUKM Jackpreneur ya. Oh dari Sudin PPUKP PPUKM. PPUKM Jackpreneur. Iya. Jadi dibikinin apa gimana? Iya, dibikinin dan dibikinin desainnya apa dikasih. sekaligus dicetak juga? Dicetak. Gitu? Jadi kita dikasih juga ini 150 lembar. Wah, tapi sebelum yang dikasih Sudin itu berarti kemasannya? Pesen. Oke. Percetakan. Oke, berarti semua produk-produk karena ini semuanya snack atau makanan kering, tadi 6 bulan ya batas waktu konsumsinya. Iya, ada izin PIRT-nya. Tapi di sini di kemasannya dicantumkan tanggal kadaluarsanya nggak sih, Bu? Harusnya ada, cuma ini lupa belum diisi. Oh gitu, tapi biasanya ada ya? Iya. Oke, ada tanggal kadaluarsanya ya. Oke, ini biar awet nih Bu makanannya. Teknik penyimpanannya tuh seperti apa sih Bu kalau snack-snack kering kayak gini biar awet gitu? Ya itu disimpan di pouch yang kedap udara. Yang kedap udara ya karena yang mengkontaminasi itu udara yang mungkin bisa udara yang mengandung bakteri ya, yang bisa mengubah tekstur, mengubah rasa juga ya. Kalau lebih dari 6 bulan juga kadang masih enak, cuma udah ada perubahan rasa gitu juga sih. Mungkin kalau penyimpanannya baik ya, yang di tempat kedap udara seperti di pouch atau yang memang toples kedap udara itu mungkin bagus aja kondisinya ya. Oke, ini untuk semua produk Kajupi ini Bu, apakah sudah tersertifikasi halal dan juga haki? Ini yang produk cheese stick ini malah kita belum bikin halalnya. Yang cheese stick ya, berarti kalau yang lainnya sudah? Sudah, ada 15 snack udah. 15 produk snack ya. Oke, terus berarti 10 yang makanan. cheese stick ini belum karena memang cheese stick ini baru-baru ini bikinnya ya. Sebenarnya udah bikin, cuma baru dapat orderan melimpah ini. Oke, jadi memang belum sempat diurusin halalnya. Iya, jadi nggak kepikiran. Oke, itu kan halalnya nih Bu. Kalau haki? Iya, haki udah ada. Sama juga udah ya, semua tinggal yang cheese stick berarti ya. Iya. Oke, kalau BPOM sudah terdaftar di BPOM belum Bu? Kalau BPUM itu kan harus skala besar ya. Skala besar. Jadi kita belum untuk harus ada dapur sendiri juga. Kalau nggak salah ya, kalau BPOM ya Bu ya. Iya, makanya nanti kalau udah modalnya udah ada. Oke, Bu, berarti kalau untuk penjualan produk Kajupi Snack ini, gimana nih strategi usahanya agar bisa bersaing dengan produk-produk pesaing yang serupa, Bu? Yaitu kita
aktif branding memasarkan, baik di pelatihan-pelatihan atau bazar ke bazar gitu. Jadi, dikenal lah produk kita ini seperti apa. Cara brandingnya atau cara promosinya sejauh ini yang sudah dilakukan dengan cara apa aja, Bu? Ya itu membawa produk kita ditawarkan, setiap ada pelatihan-pelatihan wirausaha ataupun acara-acara lainnya gitu, Kak. Kita tawarkan barangkali, mencoba terus berniat membelinya juga. Oke, berarti ikut bazar juga ya, Bu, ya. Iya, Terus, memanfaatkan sosial media juga nggak, Bu? eee, ada juga sih cuma, yang pegang anak. Oh, ada, tapi yang pegangnya anak ya, Bu, ya. Ibunya Iya, nggak tahu nih apa sosial medianya Kak Jupi? ada semua ya. Ada deh, nanti kita nyusul ya, kita kasih tahu Heeh, nyusul di TikTok-nya, di Instagram-nya Rada iya, DFM cuma saya ya. lupa. Oke, ibunya lupa ya, DFM-nya nggak apa-apa ya. Iya. Oke, ini apa nih Bu, ada kendala nggak selama usaha Kajupi Snack ini? Alhamdulillah nggak ada, karena emang kita nggak terlalu maksain ya. Jadi, kita nikmatin aja kalau ada order kita bikin, gitu aja. Oke, Bu ada karyawan nggak sih Bu di rumah? Nggak ada, paling cuma kalau kita dapat orderan besar, paling minta Mhm. tolong tante atau Minta tolong temen. keluarga atau Iya, kerabat ya untuk membantu. Berarti sejauh ini belum ada karyawan di rumah ya belum. yang membantu. Berarti berarti selama ini produksinya hanya ibu dan anak ibu saja. Iya, dan suami. Cuma dulu pernah dapat orderan 150 pot, saya mau nggak mau, tante dilibatkan, tetangga terdekat dilibatkan. Oke, oke. Ada suka dukanya nggak Bu sejauh ini Bu dalam berusaha Kak Jopi Snack ini kan dari tahun 2018 ya. Ada suka dukanya nggak? Ya, sukanya itu pasti kalau produk kita laku di pasaran ya. Mhm. Pasti Heeh, itu suka banget ya karena iya, mendatangkan cuan. Tapi kalau dan dukanya ada nggak Bu? ya alhamdulillah nggak ada sih. Kita Suka-suka nikmatin aja ya Bu ya? iya, karena Enjoy di bawah aja. Oke. enjoy. Oke, ini kalau misalkan ada pelanggan yang pengen pesen dalam jumlah banyak misalnya ya Bu ya untuk acara misalkan. Terus ini ordernya ke WhatsApp aja. Iya, biasanya begitu sih. Terus nanti konsepnya gimana? Apakah kasih DP dulu? Apa gimana Bu? Iya, biasanya kita minta DP kalau emang orderannya besar ya. DP-nya berapa persen biasanya Bu? Waktu itu cuma, 30-50% lah ya. 30-50%. Buat Oke. membeli abon dan lain-lainnya itu Oke, yang untuk besar. membeli bahan bakunya ya. Iya, Jadi Devimania kalau ada yang mau pesen nih, misalkan mau ada acara, mau pesen dalam jumlah yang besar, bisa nih langsung aja hubungi di WhatsApp-nya Kak Jupi Snack tadi ya. Nomornya berapa Bu? Boleh di-spill sekali lagi? di 0878 8045 0081. Nah, bisa tuh. Kalau untuk harganya nanti mungkin ada diskonan Bu kalau ada yang pesannya banyak. Tentu kalau Bisa order pasti. didiskusikan ya, Iya. masalah potongan harga bisa didiskusikan. Bu, ini Vika penasaran nih, pengen coba boleh nggak Bu? Iya, silahkan Kak, dicoba. Aduh ini aku penasaran banget, soalnya tadi kata ibunya ada juga artis yang udah pernah beli katanya. Iya, Bener ya Bu ya? alhamdulillah Siapa ya. sih Bu? Boleh di-spill Bu siapa nih artis yang sudah beli produk dari Kajupi Snack ini? Kak Tias Aristia. Katia Aryastia ya. Iya. Jadi ketemunya di mana sama beliau? Kebetulan ada acara, Di salah eee satu bank, iya, di salah satu bank. Ibu ini buka bazar gitu apa gimana? bukan, kita ikut, sebagai, apa, pesertanya kita terus tawarkan Oh. produk Dan kita. kebetulan ada beliau pada saat Iya, itu. sebagai narasumbernya. Sebagai narasumber. Jadi beliau mencicipi dulu awalnya, Iya. terus suka gitu, terus Iya, order dan iya. Keb beli ket terus ya iya, sampai kebetulan sekarang. ketemu lagi di acara TikTok. Oh, alhamdulillah Iya, rezekinya berarti ya Bu ya. iya. Ini Tia Aryastia aja suka Devemania berarti ini pasti enak banget. Vika sekarang mau cobain dulu Devemania. Ini ada pastel mini. Ini isinya yang abon sapi ya Bu ya. Iya, Karena Kak. memang yang dibawa ke studio yang isinya abon sapi semua ya. Iya, kebetulan bawain. Oke, kita coba dulu yuk Devemania. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wanginya, udah wangi banget Devemania. Hmm, kedengeran gak suaranya Devemania? Ini enak Devemania. Dia nggak keras ya, tekstur si kulit pastelnya nggak keras, terus abonnya juga gurih. Wah, ini sih pantes kalau Tia Aryastia juga suka Bu. Ini tadi selain Tia Aryastia siapa yang suka beli? Tadi katanya ada Bapak Menteri juga. Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno juga suka beli. Ketemu di Iya. mana waktu itu sama Pak Sandi? Ya itu acara-acara,
wirausaha gitu Kak. Kita datang. Terus sama beliau juga mencicipi dulu pada Iya, awalnya. Terus suka, terus pesen gitu ya. iya. Iya sih Bu, saya ngerti kok sekarang kenapa Pak Sandi sama Kak Tia pesen ya, karena ini enak DV Mania. DV Mania kalau nggak percaya boleh deh dicoba dulu ya. Pesen misalkan 1 pouch atau berapa pouch gitu, nanti dicicipi pasti nggak akan kecewa ya DV Mania. Bu, ini tadi Vika melihat ada yang warna-warni yang baru dikeluarin dari tas. Itu apa Bu? Aku terkejut-kejut, apa ini yang warna-warni Bu? Boleh di-spill Bu, apa itu Bu? Rengginang masak. Iya. Oh, ternyata jualan rengginang Iya, juga. kalau Lebaran kan biasa identik dengan rengginang Oke, ya. oke, berarti ini dadakan jualan rengginangnya karena momen Lebaran atau dari dulu juga ada produk rengginang ini, Bu? Lebaran aja. Oh, di momen Lebaran aja. Kebetulan ada stok rengginang mentah, tinggal kita goreng, kita bawa ke bazar. Oh gitu, oke, berarti Iya. jualan rengginang. Terus juga kalau yang di momen Lebaran kemarin ini ya, yang kue-kue Lebaran seperti nastar, kue apa nih, kue semprit. Semprit, Nah itu juga adanya biji di ketapang. momen Lebaran aja gitu Iya. ya. Nah Bu, tadi kan Ibu kalau nggak salah sempat bilang ada 19 produk ya semua totalnya. Ini yang kita tahu kan baru ada berapa nih? Kayaknya baru sekitar 5-6. Sisanya apa lagi sih Bu produknya yang belum kita tahu nih Bu? 10 macam kue basah. Ada kue basah juga Bu? Iya, ada. Bikin kue basah juga? Kue basah apa Iya. Bu? Ya macam-macam ya, kayak kita waktu itu jual burger, Oh gitu, tapi bakwan jagung. kalau itu berarti Untuk snack ya, untuk snack box. snack box ya. Iya. Kalau misalkan ada yang order snack box misalkan untuk acara gitu ya, Iya, untuk kegiatan, berarti bikin juga iya. kue-kue basahnya itu Alhamdulillah udah dihalalin dari udah dihalalin juga. Apa aja Bu Jakarta. biasanya yang dibikin? Bakwan. Terus Iya. apa lagi? Tadi burger, lemper, Lemper. iya, terus apa ya, lupa banyak. Saking banyaknya lupa DV Mania. Iya, Tadi katanya sempat bikin ini juga Bu, jasuke ya. Betul nggak sih? iya. Ini kemarin waktu di Bazar Museum Nasional, tiba-tiba apa ya, yang kita bisa jual tanpa untuk mengolah lagi gitu ya, Tanpa cuma ribet gitu mengolahnya ya, iya, yang simple gitu. iya, ternyata ada promo di suatu swalayan, terus kita Iya. beli produknya, kita jual, alhamdulillah sampai Bikin jasuke. Jasuke Iya. itu jagung susu keju ya iya, Bu ya. jagung frozen, Ya. tinggal dikasih Ini mentega jualannya susu keju. kemarin pada saat ada acara di Bazar Bazar Museum Museum Nasional ya. Itu kapan sih Bu? Pada saat puasa? Iya, dari tanggal 14 Maret sampai 8 April. Oh, dari tanggal 14 Maret. Iya. Dari pertengahan puasa berarti sampai Iya. setelah Lebaran ini sampai Iya, kemarin terakhir. kemarin baru selesai berarti 8 Iya. April ya. Wah, lumayan lama juga ya Bu bazarnya. Iya, Tapi berarti alhamdulillah. selama bazar itu Ibu jualan jasuke aja atau jualan yang lain juga? Setelah Lebaran jasukenya. Oh, jasukenya setelah Lebaran. Jadi Karena kalau yang sebelum Lebaran berarti yang snack-snack kering ya. snack, terus dimsum gitu. Oh, jualan dimsum juga. Iya. Wah, kayaknya apa nih? Palu Asal gada ya namanya. DV Mania, apa yang lu mau semua ada nih. Yang kita suka. karena ibunya juga suka apa yang ibunya suka, yang kita dirasa jual. enak dijual ya. Berarti Iya. seleranya banyak sama dengan selera pelanggan karena pelanggannya juga rata-rata pada suka ya Bu ya. Iya. Oke, berarti tadi tuh promonya udah disebutin kalau Ibu promonya tuh ikutan bazar-bazar, terus juga ikutan pelatihan-pelatihan, Iya. terus juga pakai sosial media. Nih DV Iya. Mania Vika baru dapet nih kartu namanya dari Ibu Irene. Ini kalau misalkan DV Mania mau kepoin dulu produk-produknya, bisa dikepoin di Instagramnya Kajupi Snack, namanya @kajupi_snack ya. Jadi boleh langsung dikepoin aja di Instagramnya @kajupi_snack. Terus juga Bu tadi katanya bacain WhatsAppnya kecepatan. Nomor WhatsAppnya mungkin ada DV Mania yang mendengar tapi kok cepet banget sebutinnya. Nah, oke deh sekarang Vika sebutin lagi ya. Di sini ada di nomornya 0878 8045 0081 ya. DV Mania Vika ulang sekali lagi. Kalau mau order lewat WhatsApp bisa hubungi di 0878 8045 0081. Sudah dicatat ya DV Mania semuanya. Yuk, kalau misalkan mau order atau mau traktir Vika juga boleh, langsung aja pesenin ke sini nanti dikirim ke radio deh. Ini enak loh DV Mania beneran. Vika tadi udah nyobain ya. Beneran enak ya, pastel
mini rasa abon sapi ini cocok banget nih buat ngemil-ngemil, kan mungkin kalau lebaran gini bosen ya Bu ya makan Iya. kue-kue kering yang manis-manis gitu kan. Pengen yang asin-asin, boleh nih toples kalian diisi sama pastel mini isi abon sapi dari Kajupi Snack di EV Mania. Nah Bu, berarti Ibu ini sudah tergabung dengan Jackpreneur Iya. sejak tahun 2019 ya. Apa nih Bu manfaat-manfaat yang terasa sejak bergabung ke Jackpreneur Bu? Ya itu ada awalnya kita ada ikut pelatihan masak-memasak, terus ada pelatihan dan kita mendapatkan peralatan untuk memproduksi produk-produk kita. Dibantu ya, pokoknya dibantu Iya, banyak terakhir sama ini Jackpreneur. kemasannya. Dikasih kemasan itu free ya Bu? Iya, alhamdulillah Gratis ya? free kemarin. Wah, alhamdulillah banget ya di EV Mania. Berarti banyak ya keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita sebagai pelaku UMKM kalau kita bergabung ke Jackpreneur. Terus ya, dibantu menjadi keanggotaan. dikasih bazar-bazar Dibantu kadang-kadang. untuk promo juga berarti ya Bu ya. Iya. Oke Bu, gimana nih cara mudah agar DV Mania pendengar kita di rumah nih terinspirasi atau termotivasi untuk memulai suatu usaha seperti ibu dan sang anak nih? Nah, ya pokoknya dengan belajar lah kita suka apa, misalnya suka masak-memasak atau suka jahit-menjahit atau merajut atau apapun itu, dengan kita banyak belajar dan kita berusaha untuk mengembangkannya dan memasarkannya ya, pasti itu akan menemukan jalannya sendiri. Oke, yang penting tetap berusaha ya di EV Iya. Mania. Oke Bu, sebelum mengakhiri acara talk show kita pada pagi hari ini, apa nih Bu? Tips-tips kunci sukses usaha kecil nih, seperti Kajupi Snack ini untuk masyarakat luas dan khususnya untuk pendengar DV Mania di rumah. Monggo Bu. Iya, ya semuanya kita pasrahkan ke Allah. Bismillah dan alhamdulillah selalu. Terus juga tentunya kita mengadakan inovasi-inovasi untuk produk kita agar disukai oleh para pelanggan. Oke, DV Mania begitu ya. DV Mania mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk DV Mania yang ingin memulai usaha seperti Kajupi Snack ini. Ibu terima kasih ya sudah berkenan nih sama-sama Kak Vika untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman usahanya ya Bu di acara talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. Terima kasih juga udah diundang kemari. Sama-sama, mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. semakin sukses untuk Kajupi Snack. Amin. Semoga Kak Vika sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga ya untuk DV Mania yang sudah menyimak dan juga memberikan pertanyaan. Semoga talk show kita kali ini bisa berinspirasi dan bermanfaat. DV Mania, Vika izin undur pamit ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.